terkait hipertensi. Oke, hari ini kita akan ngebahas seputar hipertensi karena ternyata hipertensi ini biasa disebut dengan penyakit the silent killer ya dok, penyakit yang mungkin emang gak kelihatan tapi sebenarnya berbahaya dan bahkan bisa menimbulkan resiko-resiko penyakit lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit hipertensi sendiri dok? Ya, penyakit hipertensi itu berarti tekanan darahnya melebihi normal. Ya, secara definisi tekanan darah kita itu normalnya sekitar 100 sampai 120 per 80 ya. Kalau hipertensi itu sudah di atas 140 untuk tekanan atasnya, sistolnya, dan di bawahnya lebih dari 90 untuk diastolnya. Itu per definisi. Oh gitu. Terus sebenarnya gejala-gejala hipertensi itu apa aja sih dok? Nah, hipertensi ini hampir 90% nggak bergejala. Jadi biasanya kita temukan itu pada saat screening rutin ya. Misalnya teman-teman pada ke rumah sakit kan selalu awal mau periksa apapun selalu ditensi. Itu memang salah satu upaya untuk screening ya. Jadi screeningnya tuh mudah dengan pemeriksaan tensi, pemeriksaan tekanan darah, atau medical check up, baru nanti ketahuan. Kadang karena hampir sekitar 90% pasien itu tidak bergejala. Biasanya yang sudah bergejala datang itu ke dokter atau ke rumah sakit itu sudah dengan komplikasi. Jadi kalau yang masih murni, jarang sekali dia bergejala. Oh gitu. Oh jadi ini sebabnya ya dok ya kenapa hipertensi itu bisa disebut the silent killer karena emang gejalanya nggak terlalu kelihatan. Betul. Untuk hipertensi sendiri ini sebenarnya masuk ke penyakit yang berbahaya atau enggak sih dok? Jelas ya, hipertensi ini karena tadi disebut silent killer, dia banyak menyebabkan kerusakan organ, kerusakan jaringan yang tidak ketahuan. Itu bahayanya. Ya, jadi hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan organ-organ tubuh kita kalau kita biarkan. Jadi kalau nggak ketahuan, lama tensinya tinggi itu bisa merusak organ-organ penting seperti otak, contohnya terjadi stroke. Terus Hmm. jantung, contohnya terjadi serangan jantung. Atau jantungnya membesar terus jatuh ke gagal jantung. Juga bisa dia menyerang mata, tiba-tiba buta karena ada pecahnya pembuluh darah di mata. Itu juga bisa. Ke ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal kronis hingga pasiennya harus cuci darah. Itu banyak sekali karena hipertensi. Kenapa hipertensi identik dengan marah-marah ya dok? Apakah ada hubungannya? Wah soalnya kan yang kita kenal emang gitu ya dok. Kalau misalnya orang yang sering marah-marah itu, wah jangan-jangan hipertensi nih kayak gitu. Itu alasannya kenapa ya dok? Ya, gini-gini. Ini sebenarnya kalau orang marah-marah terus habis itu dia sakit hipertensi sebenarnya enggak. Tapi marah-marah itu adalah respon fisiologis kita. Jadi respon tubuh kita itu pasti akan tensinya naik gitu loh. Karena marah-marah itu terkait dengan sistem simpatis kita namanya. Nah, sistem simpatis kita, saraf simpatis kita itu langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi kalau Hmm. saraf simpatis kita aktif, kita sedang emosi, kita sedang marah, itu saraf simpatisnya aktif. Ya, simpatis yang aktif ini akan menyebabkan pembuluh darah itu mengecil. Akhirnya kalau pembuluh darah mengecil, itu seperti pipa. Jadi semakin mengecil dengan aliran yang tetap, akhirnya tekanannya jadi tinggi. Nah, dia bisa Oh, ya dia tekanan darahnya orang itu bisa naik pada saat dia marah-marah itu. Tapi bukan berarti terus dia nantinya seterusnya akan menderita hipertensi, enggak juga. Cuman oh. hati-hati pada orang yang sudah punya hipertensi terus marah itu bisa memicu kenaikan tensi yang sangat pesat ya. Misalnya dia awalnya tensinya memang sudah tinggi. Terus dia marah, dia emosi, banyak akhirnya kan terus tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba stroke. Nah, itu karena tensinya dia yang sudah tinggi dipicu dengan marah semakin tinggi, pada saat itu tensinya sangat tinggi bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang itu tadi. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung ya. Jadi orang yang memang hobinya misalnya memang Anda sering lihat orang ini suka marah-marah, belum tentu dia hipertensi. Tapi pada saat dia marah, tensinya pasti naik gitu. Kalau misalnya nih dok, kita udah terlanjur hipertensi, supaya nggak memperparah keadaan tuh gimana sih dok? Ya, sebenarnya penanganan hipertensi itu tidak cuma obat ya, apalagi yang tensi masih. Jadi hipertensi itu dibagi beberapa stage ya. Yang pertama stage prehipertensi. Prehipertensi itu di atas 120 tapi masih di bawah 140. Kita sebutnya sudah pre karena itu hati-hati dia akan progresif ke hipertensi. Yang hipertensi derajat 1, stage 1 itu tensi antara 140 sampai 160.
Nah, di atas itu dia stage 2. Nah, kalau masih stage 1 antara 140 sampai 160 ini sebenarnya masih bisa kita coba dengan perubahan gaya hidup. Misalnya perubahan dietnya, terus misalnya meningkatkan aktivitas fisik olahraganya, dan menurunkan berat badan pada orang-orang yang memang gemuk. Itu bisa. Jadi kita biasanya memang kita sarankan itu dulu, biasanya pada yang tensinya masih stage 1, masih ringan, kita coba itu dulu dalam 3 bulan. Kalau memang dalam 3 bulan dia tidak bisa membaik dengan hanya mengubah gaya hidup, baru mungkin kita intervensi dengan obat-obatan. Kecuali kalau pada saat kita ketemu pasien pertama kali, tensi sudah stage 2 ke atas. Itu sudah disarankan langsung di intervensi dengan obat. Karena kalau di atas 160, itu anggapannya sudah bisa mulai merusak organ-organ itu tadi. Oke deh. Terus nih dok, kalau misalnya orang yang udah kena hipertensi tapi harus minum obat, biasanya kan minum obatnya harus secara berkala ya dok ya, supaya tekanan darahnya itu nggak tinggi terus. Nah, kira-kira aman nggak sih dok kalau misalnya penderita hipertensi itu melakukan detox dengan tujuan untuk membuang racun-racun sisa dari si obat yang mereka minum ini? Oh, sebenarnya nggak masalah ya. Jadi obat-obat ini kalau sudah diberikan itu sebenarnya tidak akan bersifat toksik sih, karena dia akan mengendalikan tekanan darah ya. Jadi nggak masalah. Justru puasa itu kan bisa mengatur pola makan. Jadi membantu justru untuk pengaturan tekanan darah dari segi pola makan. Jadi kayak mengatur kolesterol juga, bisa mengendalikan berat badan juga. Itu akhirnya membantu turunnya tensi juga. Jadi nggak masalah ya, asalkan memang obat, kalau memang sudah butuh obat, obat itu tetap harus diminum rutin dulu. Sampai memang tekanan darah terkendali, baru nanti kita evaluasi lagi. Apakah bisa diturunkan pelan-pelan dosisnya. Karena sebenarnya obat-obatan itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengontrol ya. Karena kalau tensi itu tinggi, tidak terkontrol, bahaya sekali untuk terjadinya komplikasi-komplikasi yang tidak terduga tadi. Seperti stroke, serangan jantung, itu kan komplikasi yang kita tidak bisa menduga kapan datangnya ya. Jadi tensi itu harus dikontrol. Jadi obat itu juga penting untuk mengontrol tensinya. Dok, apakah benar membatasi garam itu sudah cukup untuk menurunkan hipertensi? Nah, gimana tuh dok? Jadi memang hipertensi itu terkait sekali dengan garam, tapi sebenarnya lebih ke natrium ya. Natrium karena natrium itu tidak hanya ada di garam, tapi pada makanan-makanan kalengan atau makanan-makanan seperti yang tinggi micin, itu juga tinggi natriumnya. Jadi tidak selalu garam. Dan memang benar kalau misalnya pasien hipertensi itu harus membatasi asupan natrium, termasuk garam. Itu betul, tapi itu hanya salah satu faktor dietnya ya. Jadi diet pada hipertensi itu ada yang kalau pernah tahu dengar namanya DASH ya. Jadi diet approach to stop hypertension. Ini diet pada orang-orang hipertensi yang sudah diteliti secara ilmiah. Jadi ada beberapa makanan yang memang dianjurkan pada orang-orang hipertensi untuk mengendalikan tekanan darahnya. Ini salah satu proses untuk mengubah pola hidup. Nah, diet DASH itu prinsipnya adalah salah satunya memang mengurangi garam atau natrium. Itu salah satu. Yang lainnya itu justru meningkatkan komposisinya antara sayur dan buah dibandingkan daging. Jadi memperbanyak sayur dan buah, lalu mendikitkan porsi daging merah. Daging terutama daging, tidak boleh daging yang berlemak. Tapi bukan berarti nggak boleh. Daging itu boleh, lemak juga boleh. Cuma porsinya itu dibandingkan sayur dan buah jauh lebih sedikit. Karbohidrat pun yang dipilih adalah karbohidrat yang tinggi serat. Ya, itu memang salah satu komponen dari diet untuk orang hipertensi. Lanjut nih dok, mitos atau fakta sayuran hijau bisa jadi penyebab naiknya tekanan darah? Nah, ini mungkin malah kebalik ya. Justru sayuran-sayuran hijau berdaun itu dikatakan bisa membantu penurunan tekanan darah. Bahkan sudah ada penelitiannya dan sudah direview. Jadi penelitiannya memang sudah besar, sudah banyak. Itu kalau sayur hijau yang berdaun itu contohnya ya, seperti kubis, bayam, seperti itu. Itu kalau dikonsumsi sekitar 4 sampai 5 porsi per hari, itu justru menguntungkan dan bisa menurunkan tekanan darah. Ya, cuman hati-hati di pengolahannya. Jadi di sini kita bicara sayurnya itu adalah sayur yang masih fresh. Nah, nanti kalau diolah, hati-hati pengolahannya. Karena dari pengolahan nanti bisa menambah natrium juga. Biasanya sayur ini memang jebakannya itu di pengolahan. Seolah-olah makan sayur aja, tapi kok tensinya naik. Ternyata pengolahannya kurang baik. Mungkin garamnya terlalu banyak, mungkin masih mengandung natrium. Nah, itu. Tapi kalau sayur freshnya sendiri, itu sebenarnya bagus.
dan sudah memang terbukti menurunkan tekanan darah, terutama sayur-sayur hijau yang berdaun. Kalau detox dengan jus buah sayur bagus nggak dok buat hipertensi? Bagus ya. Jadi sayur dan buah itu memang sudah terbukti baik untuk hipertensi. Jadi selain untuk hipertensi, dia juga baik untuk menurunkan berat badan. Dia baik juga untuk mencegah diabetes. Baik juga untuk mengurangi atau mencegah kolesterol juga. Jadi sayur dan buah memang sudah terbukti bagus. Boleh. Jus dalam bentuk jus boleh. Tapi jusnya jangan dikasih gula ya. Karena kita juga untuk terapi hipertensi juga harus membatasi yang manis-manis. Jadi jus murni yang alami atau buah-buahan alami itu boleh. Kapan baru bisa dikatakan seorang terdeteksi hipertensi, dok? Ya, bagus juga ya. Pertanyaannya kita belum bahas juga. Jadi kalau hipertensi, itu tensi tidak boleh dilakukan hanya sekali, lalu langsung diputuskan orang itu hipertensi. Itu tidak boleh, kecuali memang tensinya tinggi sekali ya, ekstrim sekali, misalnya di atas 180. Tapi kalau masih di bawah-bawah, di antara 140, 150, itu harusnya kita pastikan diagnosanya itu ada beberapa cara. Jadi kita tegakkan diagnosis hipertensi itu minimal kalau sudah diukur di 2 sampai 3 tempat kesehatan yang berbeda. Jadi misalnya saya ditensi di rumah sakit A ternyata 150. Lalu saya ditensi lagi di klinik A ternyata sama 150. Terus ditensi lagi di tempat lain, di vaskes lain, fasilitas kesehatan lain ternyata sama 150. Nah, ini baru yang kemungkinan memang hipertensi karena sudah ditensi di 3 tempat dan hasilnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ragu bisa dilakukan pengukuran tensi di rumah dulu. Karena kan kadang-kadang kalau dilakukan tensi di rumah sakit itu ada yang namanya hipertensi, namanya white coat hypertension. Jadi white coat hypertension itu tensi naik pada saat melihat orang-orang yang berjas putih seperti dokter, perawat, itu langsung tensinya naik. Ada itu istilahnya, namanya white coat hypertension. Jadi orang itu hanya hipertensi di rumah sakit, tapi pas di rumah ternyata tensinya normal. Itu ada, dan itu bukan hipertensi yang sebenarnya. Jadi memang harus dievaluasi di beberapa kali, dan di rumah juga harus dievaluasi. Kalau memang stabil pada kondisi pagi hari, bangun tidur dia belum beraktivitas, tensinya sudah tinggi, ini hati-hati, siapa tahu memang dia hipertensi. Tapi idealnya memang melakukan pemeriksaan tensi itu seharian. Jadi memang seharian dilihat rata-ratanya. Kalau rata-ratanya masih normal, hanya di rumah sakit saja dia tensinya tinggi, mungkin tadi dia menderita white coat hypertension itu. Karena ketakutan, akhirnya terus dia hipertensi. Itu bukan hipertensi murni, jadi nggak masalah. Kita lebih sering hipertensi ini kita screening. Jadi bukan orang baru bergejala, baru kita periksa. Enggak, jadi hampir di semua tempat pasti ada screening tekanan darah. Tujuannya karena memang kalau bisa kita menyaring penderita-penderita yang masih ringan. Kalau sudah terlanjur berat, sudah tensinya sudah ekstrim, sudah tinggi sekali, pertama mungkin sudah ada gangguan di organ-organnya dia. Jadi nanti pengendaliannya juga akan lebih sulit kan? Seperti itu. Jadi nggak ada sih ke klinis khusus yang kita lihat orang itu langsung kita bisa bilang, oh kamu hipertensi ya. Itu nggak ada. Bahkan pusing pun itu bukan gejala yang khas. Karena ada yang tensi tinggi pun nggak pusing orangnya. Terus dok, kalau misalnya kita udah kena hipertensi setelah screening, masih bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Atau bisa kembali normal tensinya seperti awal gitu lagi nggak sih dok? Ya, ini tergantung ya, karena screening itu kan kita kadang nggak tahu tuh sudah berlangsung berapa lama ya. Jadi screening itu kan kita diperiksa tidak sengaja kan gitu. Kalau misalnya memang itu baru terjadi, memang pasti hipertensi. Tapi jangan lupa hipertensi itu harus diperiksa di beberapa tempat ya. Jadi satu tempat pun, hanya satu tempat kita belum bisa menyimpulkan dia hipertensi. Jadi kalau sudah dipastikan memang dia hipertensi, selama ini bisanya terkontrol ya. Kalau sampai untuk normal lagi, itu jarang. Karena kalau hipertensi itu sudah terjadi perubahan di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya itu sudah lebih kaku, lebih mengecil. Nah, itu agak sulit untuk mengembalikan kondisi itu. Tapi paling nggak bisa terkontrol. Dan terkontrolnya itu bisa turun pelan-pelan ya. Misalnya awalnya dia dikendalikan 2 obat. Nanti kalau sudah terkendali bisa turun 1 obat. Nanti kalau sudah terkendali lagi bisa turun hanya dengan perubahan pola hidup aja. Tanpa obat. Itu bisa. Tapi bukan berarti sembuh. Dia tetap harus mengontrol. Misalnya pola hidupnya, pola makannya, berat badannya juga tetap harus dikontrol. Seperti itu. Jenis sayuran hijau seperti apa yang baik dikonsumsi untuk penderita hipertensi? Mungkin masih percaya dengan kalau misalnya makanan-makanan seperti sayuran hijau tuh bisa menimbulkan hipertensi gitu dok?
Ya, kalau yang di diet hipertension itu yang direkomendasikan adalah sayur hijau berdaun. Kalau mereka memberikan contoh itu golongan kubis, terus apa ya, cabbage itu apa cabbage itu, terus sama bayam seperti Hmm. itu. Itu bisa boleh. Tapi sebenarnya kalau sayur-sayur tidak ini tadi ya, asalkan apa namanya pengolahannya benar. Jadi sayur itu mungkin bisa menyebabkan hipertensi kalau pengolahannya yang salah. Tapi sebenarnya kalau sayur itu fresh, itu tidak akan menyebabkan naiknya tekanan darah karena dia justru tinggi kalium juga. Tapi kalau pengolahannya mungkin cara masaknya salah, garamnya terlalu banyak, micinnya terlalu banyak, akhirnya bisa terjadi hipertensi juga meskipun yang dimakan adalah sayur, tapi pengolahannya yang salah bukan sayurnya gitu.